Shalom. Selamat hari Minggu, selamat hari Raya Paskah untuk kita semuanya. Untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah, senang sekali puji syukur kehadirat Tuhan. Karena Dia Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Dia tidak hanya mati, tapi Dia Allah yang hidup bagi kita. Pagi hari ini, mari kita tinggikan Tuhan, mari kita sembah Dia di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami tinggikan nama-Mu. Kami masyurkan Engkau. Hosana di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Terpujilah Engkau,
Allah Hosena. Kami tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Engkau yang mempunyai segala kemasyuran, keagungan. Biarlah semuanya itu adalah milik kepunyaan-Mu. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Engkau yang bertahta Tuhan di atas hidup kami. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang sudah mengalahkan maut. Engkau bangkit dan hidup berkuasa. Bahkan Engkau akan menyediakan tempat bagi setiap kami yang percaya di dalam nama-Mu. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih atas segala apa yang Tuhan sudah perbuat, atas pengorbanan-Mu, atas apapun kuasa-Mu Tuhan, sungguh luar biasa yang boleh kami alami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bersorak-sorai meninggikan Engkau Tuhan kami, Raja kami, karena Engkau yang layak Tuhan untuk menerima sorak-sorai kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau jamah, Engkau lawati semua jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah, di mana saja Tuhan yang sedang menyaksikan bahwa kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu, dan Engkau boleh menjamah setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang hidup, dan Dia tidak hanya bangkit dan hidup tapi untuk selama-lamanya, karena Dia adalah Allah yang kekal. Haleluya. Mari kita bersorak meninggikan nama Tuhan, meninggikan Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus. Katakan, Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Amin. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Katakan bersama-sama, hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya, untuk selamanya. Haleluya. Dia Allah yang bangkit, Dia Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Katakan sekali lagi, Dia telah menyatakan. Dia telah menyatakan hebatnya kuasa-Nya yang menjaga kita. Oh, bahkan Dia beri kuasa untuk menghancurkan semua pendakwa kita. Hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Sekali lagi katakan, Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Haleluya. Engkau Allah yang bangkit
Haleluya Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang bangkit, dan Dia menaklukkan segala musuh, termasuk ketakutan, termasuk kekhawatiran, apapun yang bukan berasal dari Allah, sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Dia yang hidup bagi kita, dan kita mau serukan bahwa Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Katakan kerahkanlah, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Sebab Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan lagi, gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Jemaat Tuhan katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Iblis dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersorak. Katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalah, umatnya dibebaskan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh Yesusku, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian
kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan. Sekarang telah tiba, haleluya, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa, haleluya, dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Here we go. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Jemaat Tuhan nyanyikan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kami Tuhan, oleh kesaksian kita. haleluya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oh, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah, sekali lagi katakan, oleh darah anak domba. Haleluya, glory, haleluya, haleluya Tuhan. Darah anak domba, darah yang menebus kami, darah yang membebaskan kami, darah yang memenangkan kami, darah Yesus Kristus yang tercurah bagi kami. Haleluya. Haleluya Yesus.
oleh darah-Mu Yesus, oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang oleh darah Yesus ku bebas, olamnya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. Haleluya. Darah-Mu yang membebaskan kami, darah-Mu yang memenangkan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sucikan dosa. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sucikan dosaku. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesusku, oleh darah Yesus, sucikan dosa. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Mu di Kalvari. Oh, di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. Oh, ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku, dan hidupku menang. Bersorak-sorailah setiap orang yang hidupnya dimenangkan oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang menebus setiap kami, yang memenangkan setiap kami, yang membebaskan setiap kami. Kami orang-orang yang berdosa, kami orang-orang yang seringkali mendukakan hati-Mu. Tapi Engkau Allah yang penuh belas kasihan. Engkau mengorbankan diri-Mu Tuhan, supaya boleh menebus kami, supaya kami yang hina
bisa dimuliakan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih untuk pengorbananmu dan terima kasih karena Engkau tidak hanya mati tapi Engkau bangkit dan hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, apa yang disampaikan adalah isi hati-Mu. Roh Kudus bekerjalah, menjamah setiap hati, sehingga memberikan hikmat pengertian, sehingga kami Tuhan boleh dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera. Selamat pagi. Selamat kita beribadah. Selamat Paskah. Puji nama Tuhan. Saudara kekasih, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Allah tentang Yesus telah bangkit. Yang terdapat di dalam Lukas 24 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Allah, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri di dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Puji nama Tuhan. Saudara kekasih, di dalam pembacaan firman Allah, beberapa murid Yesus pagi-pagi sekali datang ke kubur, ya, dan mereka membawa rempah-rempah. Sebenarnya mereka mau merempah-rempahi Yesus, tetapi ketika mereka tiba di kubur, pintu kubur telah terbuka, dan pada waktu mereka menjenguk ke dalam, mereka melihat kosong. Yesus sudah tidak ada lagi. Yesus telah bangkit. Menurut mereka, pikiran mereka, Yesus dicuri orang. Tetapi yang sebenarnya Yesus telah bangkit. Ya, saudara. Puji nama Tuhan, saudara kekasih. Kita akan membahas kebangkitan Yesus pada pagi hari ini. Yang pertama, Yesus bangkit. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 6 dan 7 dikatakan demikian. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Puji nama Tuhan. Kubur yang kosong. Jikalau musuh Yesus telah mencuri mayatnya, ya, mereka pasti memperlihatkannya untuk membuktikan bahwa ia tidak bangkit
Jikalau murid-murid telah mencuri mayatnya, mereka pasti tidak akan pernah mau mengorbankan jiwa dan harta milik mereka untuk apa yang mereka ketahui sebagai kebohongan. Kubur yang kosong menyatakan bahwa Yesus telah bangkit dan benar-benar anak manusia, anak Allah, saudara. Ya, di sini Yesus benar-benar bangkit pada saat itu. Ya, dan Dia benar-benar anak Allah. Ya. Ini yang pertama, saudara kekasih. Yang kedua, keberadaan, kuasa, sukacita, dan pengabdian gereja mula-mula. Jikalau Yesus tidak bangkit dan menampakkan diri kepada mereka, mereka tidak akan pernah berubah dari kemurungan kepada sukacita, semangat, dan pengharapan yang luar biasa. Kita baca di dalam Lukas 24 ayat yang ke-52 dan 53. Demikian dikatakan oleh firman Allah. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka sentiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, kita melihat Yesus memang benar-benar telah bangkit. Mereka bersukacita, ya, bersukacita karena Yesus telah bangkit, dan mereka sentiasa berada di bait Allah, memuliakan Allah. Ya, mereka ada di bait Allah setiap saat, di bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, dan di sana mereka juga menunggu apa yang dijanjikan oleh Allah Bapa kepada mereka. Yang ketiga, saudara, penulis perjanjian baru. Ya, penulis perjanjian baru. Perjanjian baru ditulis oleh orang yang memberikan nyawanya bagi kebenaran dan keadilan yang diajarkan oleh Yesus. Mereka pasti tidak akan pernah mau bersusah payah untuk menulis tentang seorang Mesias dan mengajarnya, ya, dan mengajarnya jikalau pelayanannya berakhir dalam kematian dan kekecewaan. Ya. Ini pasti akan terjadi kepada semua orang yang percaya kepada Dia. Kita melihat di dalam 1 Korintus, ya, 1 Korintus pasal yang ke-15, 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Kebangkitan kita. Jadi, bila mana kita beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Puji nama Tuhan. Saudara kekasih, dikatakan di sini di dalam 1 Korintus 15 ayat ke-12 sampai ayat yang ke-19, saudara, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ya, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus juga tidak dibangkitkan.
Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kesaksian dan sia-sialah juga kepercayaan kita. Ya, karena Yesus tidak dibangkitkan, saudara. Ya, Yesus tidak dibangkitkan, kalau kita bersaksi kepada orang lain, ya sia-sia kesaksian kita. Ya, kepercayaan kita juga kepada Yesus Kristus, Tuhan kita juga akan sia-sia, percuma. Ya, nah, saudara kekasih, mari kita perhatikan iman percaya kita kepada Dia. Apakah iman percaya kita semakin bertumbuh di dalam Dia, saudara? Tetapi Kristus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Ya, Kristus benar-benar bangkit dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya. Ya, hidup selama-lamanya. Tidak ada kematian di dalam Kristus. Tidak mati lagi, saudara. Tetapi hidup selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Jadi ada kebangkitan orang mati, jadi tidak sia-sialah kesaksian kita dan tidak sia-sialah iman kepercayaan kita kepada Dia. Ya, iman percaya kita harus perhatikan, harus terus bertumbuh di dalam Dia dan berbuah-buah di dalam Dia, saudara. Puji nama Tuhan. Ya. Ini yang ketiga, saudara kekasih. Yang keempat, baptisan dalam Roh Kudus. Ya. Baptisan dalam Roh Kudus dan pernyataan-pernyataan yang menyertai di gereja, ya. Baptisan dalam Roh Kudus dan pernyataan-pernyataan yang menyertainya di gereja. Ya. Fakta bahwa Roh Kudus telah dicurahkan pada hari Pentakosta sebagai suatu kenyataan yang dialami oleh orang yang merupakan bukti bahwa Yesus telah bangkit dan ditinggikan di sebelah kanan Allah. Ya. Yesus benar-benar bangkit. Ya, saudara. Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Demikian firman Allah. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Puji nama Tuhan, saudara kekasih. Kita melihat, kita sambung dengan pasal yang kedua, ayat yang ke-33, pasal yang ke-22 ayat 23, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Puji nama Tuhan, saudara kekasih. Ya. Di sini dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pertama ayat yang ketiga, saudara kekasih, Yesus berkali-kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, ya, dan kepada dua orang yang perjalanan mereka ke Emmaus, ya, saudara, ya, Emmaus, ya, perjalanan mereka ke sana. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ya, berkali-kali Yesus menampakkan diri kepada mereka supaya mereka yakin bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Ya. Dan Yesus melarang mereka keluar dari Yerusalem. Yesus memerintahkan mereka supaya tetap di Yerusalem dan tetap beribadah pada Dia, tetap menunggu pencurahan Roh Kudus supaya mereka dapat mempunyai satu pengalaman pribadi, yaitu baptisan
Roh Kudus ya pada saat itu. Dan di dalam ayat yang ke 33 pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-33, di mana setelah Yesus ditinggikan saudara ya di sebelah kanan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di sana dia mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Murid-muridnya dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka punya pengalaman pribadi dibaptis dengan Roh Kudus pada saat hari Pentakosta ya. Di sana mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Saudara kekasih, jika Kristus tidak bangkit, tidak akan pernah ada pengalaman baptisan dalam Roh Kudus ya. Tidak akan pernah ada pengalaman itu. Ya, makanya Tuhan Yesus harus pergi ya, meninggalkan semuanya dan pulang ke rumah Bapa. Setelah itu dia akan membaptis murid-murid dengan Roh Kudus ya. Saudara kekasih, setelah Yesus ditinggikan, mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka mempunyai satu pengalaman pribadi dengan Roh Kudus ya. Dan kita melihat di dalam Yohanes ya. Yohanes pasal yang ke-16 ya. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian oleh firman Allah, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya. Ini satu bukti bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dari antara orang mati, saudara. Makanya dia mengatakan dia harus pergi, ya. Dia harus pergi ke rumah Bapa, ya, ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada dia, saudara, yang menantikan kedatangannya. Ya, dia harus pergi supaya apa? Supaya Roh Kudus turun. Supaya Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan mereka masing-masing. Supaya mereka dibaptis dengan kuasa Roh Kudus, ya. Maka dari itu pada saat mereka dibaptis dengan Roh Kudus, pada saat itulah mereka mempunyai satu pengalaman yang luar biasa dengan Yesus. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, ya, dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat 7. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya. Setelah Yesus ditinggalkan, dia mengutus Roh Kudus turun ke bumi, ya, menyertai murid-muridnya, karena dia berjanji akan menyertai mereka sampai akhir zaman, sampai dia datang kedua kalinya. Dia akan menyertai, Roh Kudus akan menyertai kita, saudara. Ya, satu pengalaman, makanya kita harus mempunyai satu pengalaman pribadi, ya, dengan baptisan kuasa Roh Kudus itu. Puji nama Tuhan. Ini yang keempat, saudara. Yang kelima, yang terakhir, berjuta-juta manusia sepanjang 2000 tahun terakhir yang telah mengalami kehadiran Yesus dan kesaksian Roh Kudus di dalam hati dan kehidupan mereka sendiri. Ya. Mereka mempunyai satu pengalaman ini, saudara, ya. Pengalaman hidup mengenal Kristus dan Roh Kudus, saudara. Ya, mereka mengalami satu kehadiran, ya, Kristus dan kuasa kesaksian Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Ya, kesaksian itu membawa mereka menjadi saluran berkat, ya. Karena apa? Karena di dalam kehidupan mereka ada satu perubahan-perubahan yang luar biasa, ya. Perubahan yang lama itu ditinggalkan, yang baru datang. Ya, seperti dikatakan di dalam 2 Korintus, ya, 5 ayat yang ke-17 di sana. Ya, kalau kita hidup dalam Kristus, yang menjadi ciptaan baru, yang lama berlalu, yang baru datang. Ya, yang baru itu datang, saudara. Ya, yang baru itu apa, saudara? Sesuatu yang baru, kuasa Roh Kudus yang baru, perubahan baru di dalam kehidupannya. Ya, kalau mungkin dulunya dia menjadi seorang penjudi, peminum, atau apa, ya,
pembunuh, ya, pesina, ya, lain-lainnya saudara, narkoba mungkin ya, mereka tinggalkan semuanya itu, ya, mereka tinggalkan semuanya, mereka hidup kudus di hadapan Tuhan, ya, dan mempersembahkan tubuh yang hidup, ya, yang kudus dan berkenan kepada Dia, tubuh yang tidak bercacat celah di hadapan Dia, karena pada saat Dia datang nanti, ya, kita harus dengan keadaan tubuh yang tidak bercacat celah di hadapan Dia, karena kita akan diubahkan, ya, memiliki tubuh, ya, perubahan-perubahan tubuh kemuliaan Allah itu. Puji nama Tuhan, saudara kekasih. Itulah saudara kekasih, kalau kita mempunyai satu pengalaman, ya, mengalami kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita, kesaksian Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ya, yang akan merubah hidup kita, ya, merubah menjadi baru di dalam Dia, ya, yang lama ditinggalkan, dulu hidup di dalam lumpur dosa, ya, kita dikeluarkan dari lumpur dosa pada terang kemuliaan Allah. Puji nama Tuhan, saudara, ya, amin. Sekian kebenaran firman Allah pada malam hari ini. Kita akan masuk di dalam pengakuan iman, ya, pengakuan iman Bethel Indonesia. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Mari kita bangkit berdiri, ya, yang di rumah masing-masing kita bangkit berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman GBI, ya. Mari, aku percaya bahwa 1. Alkitab adalah firman Allah. 2. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. 3. Yesus mati, bangkit, naik ke surga, adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. 4. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahir barukan, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. 5. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 6. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. 7. Tuhan Yesus akan datang kembali, adalah kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya, kita telah mendengar sebagian dari kebenaran firman Allah, dan sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu
jadi berarti sebab dia hidup. Kami bersyukur pada Engkau Bapa Surgawi, Allah yang kami puji sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Engkau telah berfirman pada malam hari ini. Engkau telah bangkit Yesus, bangkit dari antara orang mati. Kami percaya, kami yakin percaya itu Yesus. Haleluya. Kami sebentar lagi akan menerima perjamuan kudus Tuhan. Tuhan, Engkau kuduskan kami dari segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami. Roh Kudus, biar kami benar-benar disucikan. Biar kami dapat mempersembahkan tubuh yang hidup, kudus dan berkenan pada Engkau, yang tidak bercacat celah ya Bapa. Kami rindu diberkati dengan perjamuan kudus pada malam hari ini. Kami bersyukur pada Engkau Bapa. Kami di rumah masing-masing Bapa, kami telah menyiapkan perjamuan kudus ya Bapa. Di depan kami Bapa, Engkau kuduskan Bapa perjamuan kudus ini Bapa. Haleluya. Sebab perjamuan kudus ini dengan iman kami yakin tubuh dan darah-Mu yang akan bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur pada Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat bersama-sama perjamuan kudus. Kita angkat tinggi-tinggi. Kita akan membacakan firman Allah terlebih dahulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Amin. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sambut bersama-sama tubuh dan darah Kristus dengan iman. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa Surgawi. Kami telah diberkati malam hari ini dengan berkat melalui perjamuan kudus. Kami bersyukur juga Tuhan, Kau telah memberkati kami dengan firman Allah yang memberi hidup. Kami bersyukur pada Engkau ya Tuhan. Jamah ya Tuhan kami, urapi sentiasa kami dengan Roh Kudus-Mu. Biar iman kami semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam Engkau ya Bapa. Biar iman percaya kami semakin hari semakin Tuhan menjadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Engkau ya Bapa. Yang tidak mudah digoyahkan, diombang-ambingkan oleh keadaan dunia pada akhir zaman ini. Oleh ajaran-ajaran sesat pada akhir zaman ini Bapak. Kami bersyukur pada Engkau Bapa Surgawi buat berkat-Mu pada pagi hari ini Bapak. Kami bersyukur pada Engkau Bapa. Engkau sangat baik ya Bapak. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Doa pagi Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan pukul 6 dan hari Sabtu pukul 6 sampai dengan pukul 7. Dan untuk ibadah online akan tetap diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi dan untuk linknya bisa diakses yang akan dibagikan di grup Facebook GBI Eklesia dan juga di grup WhatsApp. Dan yang selanjutnya, setiap jemaat yang di rumah agar tetap bisa mengikuti kegiatan ibadah dengan persiapan seperti mengikuti ibadah raya Minggu. Persembahan termasuk persepuluhan tetap dijalankan di rumah masing-masing, bisa dikumpulkan di amplop per keluarga dan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja, atau juga bisa
disetorkan via rekening gereja yaitu BCA Cawang Sesetan dengan nomor rekening 7670535295 atas nama Yusa Ayuslo. Selanjutnya, semua kegiatan ibadah kecuali doa pagi tetap akan diadakan di rumah masing-masing, baik kegiatan komisi, doa pengurus maupun ibadah KTB. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali ke Bapak Gembala untuk menutup di dalam doa. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada Engkau Aba Bapa Surgawi, Allah yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Engkau telah mati dan bangkit ya Bapa. Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Engkau telah memperdamaikan kami dengan Allah Bapa. Engkau telah membebaskan kami, memerdekakan kami. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Engkau sangat baik ya Bapa. Kasih-Mu tidak pernah berubah Bapa. Kasih-Mu terus mengalir buat kami jemaat-Mu Eklesia. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu benar-benar dalam pemeliharaan rahmat-Mu yang baru setiap pagi. Puji syukur, terima kasih Aba Bapa Surgawi. Haleluya. Ibadah pada pagi hari ini Bapa, Engkau telah memberkati kami sehingga sebentar kami tidak pulang dengan sia-sia, melainkan pulang dengan membawa berkat-Mu ya Bapa. Engkau telah memberkati kami Bapa. Engkau telah menjawab doa-doa permohonan jemaat-Mu Eklesia. Segala keperluan dan kebutuhan mereka Engkau mencukupkan semuanya Bapa. Yang ada persoalan-persoalan dalam kehidupan mereka, persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan ya Tuhan, persoalan rumah tangga, persoalan-persoalan yang lain-lainnya Tuhan. Engkau tolong mereka ya Bapa. Engkau beri jalan keluar kepada mereka Bapa. Sebab Engkau tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu dicobai melampaui kekuatan mereka. Engkau akan memberi jalan keluar ya Bapa, sehingga mereka sanggup menghadapi, menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Kami bersyukur pada Engkau Bapa Surgawi. Kami berdoa juga Tuhan buat pemerintah kami di dalam menanggulangi virus corona ini Tuhan. Engkau beri hikmat kepada Presiden kami, Wakil Presiden, seluruh anggota kabinet, para menteri ya Tuhan, ABRI, polisi ya Tuhan, baik DPR, MPR ya Bapak, dari pusat sampai daerah-daerah, gubernur, bupati, camat, kepala desa, RT, RW, kepala lingkungan, semuanya Tuhan, dan seluruh jajarannya juga ya Tuhan. Engkau jamah mereka Bapa, Engkau beri hikmat kepada mereka Tuhan, kuasa-Mu biar berkarya di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka sanggup menanggulangi virus corona ini Bapa, sampai selesai, sampai tuntas ya Bapa. Haleluya Tuhan, kami berdoa buat dokter-dokter ya Bapa, medis yang berhubungan dengan pasien virus corona Tuhan. Engkau jamah mereka, Engkau proteksi mereka ya Tuhan, proteksi mereka ya Tuhan, supaya mereka benar-benar dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, supaya mereka dapat menangani Tuhan pasien-pasien yang kena virus corona sampai mereka sembuh. Kami bersyukur Bapa Surgawi, dan Engkau memberkati semuanya Bapa. Puji syukur ya Bapa Surgawi, haleluya. Pada pagi hari ini kami juga telah dilayani ya Tuhan oleh pelayan-pelayan-Mu yang diurapi oleh Roh Kudus, yang mengandalkan Engkau ya Tuhan dalam pelayanan kami ya Bapa, sehingga kami benar-benar dapat membawa jemaat-Mu Eklesia bersorak, bersukacita bersama-sama, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Kami bersyukur pada Engkau Bapa Surgawi. Haleluya Bapa.
Bapa di surga, Engkau memberkati setiap rumah tangga masing-masing ya Bapa. Dan sebentar Bapa, hamba-Mu akan berdoa untuk berkat untuk jemaat ya Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di rumah masing-masing angkat tangan saudara-saudara untuk terima berkat. Diberkati jemaat eklesia dengan berkat kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat persekutuan dengan kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita dari hari ini sampai Dia datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat Paskah untuk kita semuanya. Yeay. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan kita. Amin. Haleluya. Rayakan Yesus, Rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Mari rayakan. Rayakan Yesus, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Sebab Yesus bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Mari rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan kebangkitannya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Sebab Yesus bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. selamanya. Oh selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Yeay! Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Oh dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah sekali lagi katakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Glory bagimu Tuhan.